sekedar meluruskan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kemarin di Tasikmalaya. Beliau itu menyatakan dengan berapi-api bahwa Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Nyai Rara Santang. Bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat. Sudah. Bagaimana ini? Kok bisa? Kalau memang demikian, kan anak menikahi ibunya, gimana hukumnya? Tolong ya, bagi dengan Wali Songo ini sudah anak kami. Naqob Ansab Audiatis. Selama ini Naat tidak banyak bicara, tidak. Saya berpesan ya untuk semuanya, khususnya anak-anak bangsa ini, santri, pelajar atau mahasiswa atau siapapun lah, jangan sekali-kali menanyakan sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Tuan rumah, Yai Razak yang ganteng yang saya hormati. Alhamdulillah. Rekan-rekan dari Jawa Timur, ada Kus Islah. Beliau ini dari Ketua Lembaga Nasab Naat Provinsi Jawa Tengah, dan Sekjen juga yang senantiasa menemani perjalanan saya, rihlah saya untuk silaturahim, menyatukan balung pisah, mendekatkan yang jauh. Sekedar meluruskan ini apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kemarin di Tasikmalaya. Beliau itu menyatakan dengan berapi-api bahwa Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Nyai Rara Santang. Padahal sejatinya tidak demikian. Rara Santang itu adalah ibunya daripada Sunan Gunung Jati. Bagaimana ini? Kok bisa? Kalau memang demikian, kan anak menikahi ibunya, gimana hukumnya? Tolong ya, bagi Dzurriyyah Wali Songo, dan Muhibbin Wali Songo. Nah, jadi untuk lebih berhati-hati lagi ketika ada informasi apa tentang Wali Songo, jangan langsung ditelan mentah. Sebaiknya cross check, cek dan dicek dan konfirmasi kepada yang lebih ahli, yang punya manuskrip, yang punya catatan. Karena apa? Terkait dengan Wali Songo ini sudah anak kami, Naqob Ansab Audiatis. Jadi kami punya kewajiban untuk meluruskan bahwa sejak awal, sejak 2018 NAAT mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan bagian daripada klan Ba'alawi, bukan daripada Atmatahan. Beliau itu kemana silsilah Wali Songo nanti pada waktu yang tepat akan kita umumkan sedetil-detilnya, baik dari jalur Al-Hasani ataupun dari jalur Al-Husaini. Tunggu informasinya. Selama ini Naat tidak banyak bicara, tidak jarang posting di YouTube, kan kami tidak bergerak, tapi kami merayap seperti api dalam sekam, terus menelusuri silsilah Wali Songo yang mendekati kevalidan. Ya, bukan kami merubah-rubah nasab, bukan kami mengobok-obok nasab, tapi kami mencari nasab kami yang lebih sahih, karena mendekati sahih. Karena teori sejarah itu, setiap ada temuan baru yang lebih sahih, maka temuan yang lama akan gugur dengan sendirinya. Itulah teori sejarah dan teori silsilah. Bukan kami merubah-rubah, bukan, tapi kami berupaya ikhtiar untuk mencari nasab Wali Songo itu mendekati kebenaran. Kalau yang mencari yang kebenaran sampai 100% mutlak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara yang budiman, itu yang kami harapkan dari Naqoba Ansab Audiatis dan semua dari para keduriyahan atau organisasi kedurian Wali Songo. Seyogianya jika kita berbicara masalah keduriyahan Wali Songo, mestinya referensinya setidak-tidaknya menggunakan NAAT karena manuskrip dan datanya lengkap, atau biarkanlah organisasi ini yang bicara. Jadi kalau kita berbicara masing-masing sendiri-sendiri, lalu ada organisasi lagi yang membicarakan juga tentang kedurian Wali Songo, nanti blunder
nanti blender. Makanya kita kadang-kadang tidak menyalahkan orang kalau kesannya mencela-mencela. Si A bilang si B bilang si C bilang si E, jadi tidak sama satu dengan yang lain. Nah, untuk ini dari awal saya punya mimpi, memang harus ada sebuah organisasi yang khusus untuk mencatat Duriya Wali Songo baik ke atas atau ke bawah. Mutlak sangat tidak mungkin, tapi setidak-tidaknya sangat mendekati kebenaran, sehingga tidak semua orang Kiai dengan seenaknya mengaku sebagai Duriya Wali Songo. Mesti diverifikasi ya. Kalau sudah diverifikasi tentu NAAT dengan sukarela akan memberikan syahadah itu. Nah, ini yang kami harapkan. Nah, saudaraku yang budiman, itu yang disampaikan oleh petinggi NAAT tadi, Kiai Ilzam, menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab atas pidato beliau di Tasik Malaya kalau tidak salah, tentang blunder beliau ya, atau keselo lidah, atau mungkin barangkali keseleo pula pikirnya sehingga sangat naif itu yang disampaikan dan harus diluruskan, karena kalau ini diamini oleh muhibbinnya yang beliau sampaikan, maka ini akan menjadi cacat sejarah seumur hidup. Oke. Nah, terima kasih nih, jadi kebetulan beliau hadir, kebetulan momennya tepat nih. Saya kayak kemarin nih ya, ini kayaknya kalau Ilzam yang merupakan enak, delalah beliau tadi malam telepon, saya lagi ngaji belum selesai, jam 9 baru selesai. Baru ngangkat. Berarti saya kesini tadi genetika ya? Alhamdulillah ditarik oleh genetika, benar nih. Karena begini ya, banyak orang yang mengharapkan dia tolong tanggapi pidatonya Habib Rizik Syihab. Kersane Allah ya Karim, para sahabatku dimanapun berada. Boleh menambah ya? Allah kirimkan beliau. Silakan menambah sebanyak-banyaknya, lebih mudah saja. Setahu saya waktu saya melihat ya YouTube-nya Habib Rizik itu yang dijadikan acuan adalah berdasarkan tarikh yang diriwayatkan oleh salah satu dari Mursyid Ba'lawi ya. Siapa namanya kalau tidak salah, di Sumatera, di Palembang ya. Fakih Jalaluddin, itu tahun 1800. Tahun 1800 sekian wartawan. Kalau wartawan. Nah, itu versi beliau tanpa meng-cross check dengan manuskrip peninggalan Wali Songo dan anak cucu Wali Songo yang diwariskan kepada kami. Mestinya kan silsilah itu jangan diklaim sepihak, harus check and balance, harus cek dan dicek apa betul sih Wali Songo ini menurut data Palembang ini ke Ba'lawi. Ternyata ketika dicek di manuskrip yang ada di Jawa, baik di Madura, Tapal Kuda, yang lain, tidak satu pun yang bahkan manuskrip itu lebih tua dari situ, jauh. Ini bahkan hampir mendekati manuskrip sezaman kita ada. Itu tidak sama sekali tidak ke Ba'lawi. Ada. Kalau ditanya ada Wali Songo apakah punya manuskrip sezaman? Kita ada. Kita ada. Jangan khawatir. Bahkan untuk membuktikan sezaman dari manuskrip kami itu huruf Arab berbahasa Jawa Kawi. Jawa Kawi ini, huruf pegon berbahasa Jawa Kawi ini menurut Kitarka almarhum ahli sejarah, ahli aksara, itu ditulis populer pada pada periode Majapahit sampai awal Demak. Ketika ada suatu manuskrip, walaupun itu kertasnya tidak asli, sudah salinan, tapi bahasanya bahasa Jawa Kawi, berarti itu yang menulis itu pada era Majapahit sampai Demak. Setidaknya iya. Karena apa? Karena manuskrip itu ketika disuruh artikan ke orang Jawa sekarang yang di era kemerdekaan tidak bisa. Bahkan sampai Tarka itu menerjemah manuskrip itu sampai membuat kosakata sendiri. Sampai saking kosakatanya rumit, sulitnya setengah malam. Iya. Jadi itu satu bukti bahwa manuskrip kami itu dibuat di era Majapahit sampai Demak, dan itu kan sudah memenuhi konsep sezaman. Itu. Dan di situ tidak menulis Ba'lawi. Mohon maaf sekali. Tolong bagi para Duriya Wali Songo juga para muhibbin, tolong kalau ada informasi apa jangan ditelan mentah-mentah. Sebaiknya cek dan dicek, atau paling tidak menunggu sampai NAAT nanti, sampai kami mengeluarkan informasi secara resmi, mengeluarkan maklumat secara resmi. Tunggu saja sebentar lagi insya Allah. Mohon doanya, terima kasih. Baik ya, terima kasih. Ini tambahan dari beliau, ya Allah ya Karim. Ini yang kita harapkan dari NAAT ini ya. Selama ini memang ya NAAT ini setahu saya, karena saya juga bagian daripada NAAT, ya tidak diam memang.
seperti beliau katakan, seperti api dalam sekam, diam tetapi tetap selalu merayap hingga sampailah kepada titik finish yang memang harus disampaikan secara umum, nanti dimalupatkan bersama. Monggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Islah. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah kenal dengan saya karena saya sering tampil di TikTok. Fakhrul Official itu akun saya, dan saya pun juga sering menyampaikan bahwasannya nasab Wali Songo keturunannya, nasab Wali Songo ke atas dan juga ke bawah keturunannya itu sudah ditata dan dirapikan oleh Naat semaksimal mungkin. Meskipun belum semuanya, tapi kita tetap berusaha untuk memaksimalkan itu. Nah, memang beberapa manuskrip di Jawa Tengah yang sering saya temui, terus terang saja tidak ada satupun manuskrip tua yang menyebut Wali Songo itu punya leluhur di Yaman. Lalu saya tegaskan juga bahwasannya kita di Nusantara ini tahulah amalan-amalan kiai-kiai kita di pondok. Satu, sholawat dalail, salah satu contohnya ya, terus sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat azim, yang mana sholawat-sholawat itu adalah produk Maroko. Lalu dibuktikan lagi, dan saya sering sekali ngomong ini, di setiap kabupaten di tanah Jawa pasti ada makamnya Syekh Maulana Al-Maghribi. Silahkan dibuktikan kalau tidak percaya. Kalau panjenengan nggak tahu atau mungkin belum pernah dengar, ya mungkin panjenengan mengelilingi kotanya sendiri itu kurang. Pasti ada. Pasti ada. Dan itu membuktikan bahwasannya Maghrib itu secara bahasa adalah Maroko. Maka bukti kuat yang mengislamkan tanah Jawa ini adalah orang-orang Maroko. Bukan kita tidak suka Yaman, bukan kita tidak suka Hadromi, bukan. Tapi memang tidak pernah ditemukan makam Syekh Maulana Al-Yamani atau Al-Hadromi. Yang ada adalah Syekh Maulana Al-Maghribi. Nah, itu salah satu yang sering saya sampaikan juga di media, di TikTok dan mungkin Facebook juga. Lalu saya berpesan ya untuk semuanya, khususnya anak-anak bangsa ini, santri, pelajar atau mahasiswa atau siapapun lah, jangan sekali-kali menanyakan sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini.